Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Jadi di sini tuh kita sudah pakai monitor gaming harga terjangkau ukuran 27 inci dari SPC selama 2 tahun lebih. Monitornya sana tuh ya. Jadi monitor itu kita pakai untuk ngetik, untuk browsing ataupun nonton, dan overall selama 2 tahun lebih ini tuh monitor ini tuh nggak ada kendala sama sekali, masih aman. Ya bisa dibilang awet lah ya. Nah sekarang di sini nih, ini ada monitor versi terbaru dari SPC, monitor gaming dari SPC. Ini adalah SPC SF32 Curve. Monitor gaming harga terjangkau 2,9 juta, sudah melengkung, resolusinya Full HD dan punya refresh rate 165 Hz. Nah, apa aja yang menarik dari monitor yang terbaru ini? Tonton video ini sampai beres. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Oke, baik. Sebelum lanjut, mari kita lihat unique selling point yang ada di monitor gaming terbaru dari SPC ini. Di depannya ini terdapat gambar karakter Mobile Legends ya, yang bikin kita yakin kalau monitor ini tuh cocok banget buat gaming. Dan di sini juga ada keterangan resolusinya tuh Full HD dengan refresh rate di 165 Hz. Respon time-nya ini tuh di 1 milisecond. Kemudian monitor ini juga sudah menggunakan AMD FreeSync Technology, yang mana monitor akan menyesuaikan refresh rate dan frame rate pada VGA. Oke, gua unboxing dulu monitornya ya. Jadi di paket penjualnya itu terdapat beberapa perlengkapan, diantaranya buku petunjuk dan kartu garansi. Kemudian ada juga kabel power nih, terus ada adapter outputnya tuh 12 volt. Ada juga kabel display, kemudian ada besi mounting monitor beserta covernya, dan beberapa skrup dan rubber fit atau karet biar monitornya tuh nggak licin pas ditaruh ya. Kemudian ada tiang penyangga dan kakinya. Nah, sayangnya tuh kita nggak dapat kabel HDMI di paket penjualannya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai kabel HDMI, mau nggak mau kalian harus beli kabelnya tuh secara terpisah. Nah, sekarang mari kita bahas monitornya. Monitornya ini tuh menurut gua lumayan tipis ya, dengan layar curve atau melengkung. Jadi menjadikan SPC SF32 ini tuh terlihat mewah dan keren. Untuk material cover monitornya ini tuh menggunakan material plastik sama seperti kebanyakan monitor lain ya. Sedangkan pada tiang penyangga dan kakinya menggunakan material besi yang tentunya ini sangat menjamin kekokohan monitornya. Ditambah lagi dengan desain kakinya yang pas dan proporsional, sehingga tidak mudah goyang ketika tersenggol secara tidak sengaja. Dengan adanya rubber fit di bawah kakinya, bikin monitor ini tuh tidak mudah bergeser walaupun diletakkan di atas meja yang licin. Kemudian mulai dari desain belakang monitor sampai tiang penyangganya ini memiliki motif yang terkesan ala-ala gaming. Dan jujur gue suka sama desain yang kayak begini. Terus tersedia juga nih face mount ya, kalau kalian pengen tempel monitor ini di dinding. Menggunakan bracket dan aksesoris tambahan seperti ini ya harus kita beli sendiri secara terpisah. Untuk koneksi pada monitornya ini terdapat beberapa port, diantaranya ada DisplayPort, kemudian ada juga port HDMI, terus ada juga earphone jack audio, terus ada juga USB port, dan input power. Oh iya, di pojok bawah sebelah kirinya ini tuh tersedia juga Kensington lock. Nah, ada satu buah port USB. Aduh, bentar, ini kenapa kelilipan? Jadi ada satu buah port USB yang jujur gua tuh nggak tahu fungsinya. Karena pas gua coba colokin pakai flash drive atau pakai flash disk itu nggak kebaca sama sekali. Jadi asumsi gua, berhubung port USB-nya ini tuh berdekatan dengan port jack audio, jadi gua rasa ini digunakan untuk menyalakan lampu RGB pada headphone. Jadi ketika kita colok nih port jack audionya, jack di headphone-nya kita colok, kemudian USB-nya kita colok juga, jadi kita bisa mendengarkan langsung audio dengan aksesoris atau lampu RGB-nya itu menyala. Sementara di bagian belakang pojok kanan bawah terdapat tombol untuk mengatur settingan monitor seperti auto, menu, atas bawah, dan tombol power. Pas pertama kali unboxing, jujur gue langsung melihat, wah layarnya ini tuh sangat amat tipis ya. Bikin monitornya ini tuh terlihat futuristik dan sangat modern. Menyimpan monitor ini di ruang tamu aja udah bisa menjadi penghias ruangan agar terlihat lebih modern dan minimalis. Untuk spek layarnya sudah punya resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan aspek rasio 16:9 dan viewing angle-nya ini tuh di 178 derajat. Layarnya ini tuh TFT LCD dengan panelnya ini panel VA. Untuk layarnya ini tuh menurut gua berasa sangat luas banget ya, apalagi bezelnya ini tuh terbilang cukup tipis sehingga memberikan sudut pandang yang lebih luas. Walaupun bagian bawahnya ini tuh sedikit tebal, tapi ini tidak mengganggu pandangan mata kita ketika layar digunakan untuk aktivitas kerja ataupun menikmati konten multimedia. Untuk penyesuaian sudut pandang, monitor ini hanya bisa melakukan tilting ya, tilting atas bawah dengan maksimal hingga 15 derajat.
Dan seperti biasa, monitor ini tuh gue pakai ya untuk second monitor. Jadi ya settingnya tuh ya gue pakai laptop, dicolok pakai HDMI, langsung nyambung ke sini. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan di range harganya ini, gue cukup suka. Detailnya udah oke banget ya karena sudah Full HD. Warna yang dihasilkan juga cukup bagus, saturasinya pas. Ya cuma memang kadang-kadang brightness sama vibrance-nya ini tuh agak kurang naik ya. Tapi balik lagi, ini sesuai kebiasaan masing-masing. Gue coba gunakan untuk nonton video ataupun main game. Layarnya ini tuh bisa memberikan kesan yang nyaman dan experience yang berbeda karena layarnya ini tuh luas banget. Tampilan menu pada monitor ini juga terbilang sama pada kebanyakan monitor lain, hanya yang membedakan adalah terdapat beberapa fitur yang bisa disesuaikan dengan penggunaan kita. Salah satunya fitur display mode atau mode layar, mulai dari mode standar, internet, game, FPS, RTS, maupun movie. Kita tinggal pilih salah satunya ya, maka kecerahan monitor akan menyesuaikan dengan mode yang dipilih. Ada juga fitur DCR yang mana secara otomatis bisa menghasilkan gambar yang tajam dan halus. Selain itu, fitur HDR pada monitor ini bisa menyeimbangkan cahaya layar sesuai gambar yang ditampilkan. Kemudian di menu color setup, kita bisa memilih color temperatur, diantaranya ada normal, ada cool, ada warm, atau user yang bisa kita sesuaikan sendiri. Terus ada juga fitur low bloom mode yang bisa kita pilih di weak, medium, strong, dan dimatikan. Ini berguna untuk mengurangi cahaya biru supaya mata kita tetap sehat. Intinya semua fitur tersebut sangat berguna untuk menyesuaikan kenyamanan ketika menggunakan monitor ini bahkan dalam durasi yang lama sekalipun. Kemudian ketika gue coba beralih ke 165Hz, ternyata nggak bisa. Dan pas gue cek-cek, ternyata itu hanya support untuk DisplayPort. Sementara laptop gue ini tuh hanya support di HDMI. Jadi ya gue nggak bisa ngetes, nggak apa-apa ya. Nah, main game dan nonton film jadi makin betah di monitor ini. Pengalaman ketika menggunakan monitor ini, gue udah coba tes buat main game. Hasilnya sangat memuaskan. Gambar dan animasi yang dihasilkan bagus dan udah enak dipandang. Tentunya ini semua harus dibarengi juga ya dengan spesifikasi PC yang mumpuni. Tapi gue yakin sih semua PC gaming itu udah punya spek yang terbaik buat gaming. Apalagi buat nonton film juga sangat nyaman, warnanya ini tuh hidup ya, dan detail gambarnya juga terlihat cukup jelas. Untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, gaming, bikin konten, atau buat bikin desain yang sederhana, menurut gue ini udah sangat cukup. Terlebih dengan layarnya yang luas, sangat nyaman buat multitasking. Tapi untuk melakukan pekerjaan yang lebih serius atau profesional yang membutuhkan akurasi warna yang akurat, menurut gue monitor ini tuh belum cocok. Kenapa? Karena jujur gue nggak ada info detailnya ya, tapi menurut gue monitor ini punya layar yang belum 100% sRGB atau belum 100% DCI-P3. Jadi ya kalau secara kasat mata gua, menurut gua warnanya ini tuh belum 100% akurat. Jadi kalau misalnya kalian pekerjaannya tuh sangat profesional yang membutuhkan akurasi warna, menurut gua layarnya ini tuh belum cocok buat untuk pekerjaan tersebut. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan monitor ini sekitar semingguan lebih, buat gue monitor ini tuh sudah sangat nyaman untuk digunakan aktivitas kerja, bikin skrip jadi lebih berasa lebih lega, ngedit video juga apalagi ya, ini bikin nyaman banget. Malah gue coba ngoding aja, asik banget, layarnya luas, melengkung pula. Terus dipakai nonton, main game, layarnya ini tuh cukup bisa ngasih experience yang berbeda daripada layar monitor yang flat. Nah, di harganya ini yang kurang dari 3 juta, 2,9 juta, monitor ini tuh punya desain tipis ya, dengan bezelnya juga yang tipis, kemudian punya ukuran 32 inci, sudah Full HD, 165Hz, dan melengkung pula. Terus ada juga fitur AMD FreeSync. Menurut gua, dengan spek tersebut, layarnya ini tuh atau monitor ini tuh sudah layak disebut monitor gaming dengan harga terjangkau. Nah, kalau misalnya kalian mau samaan kayak gua, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Atau mungkin ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ataupun DM gua di Instagram. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, amin ya Allah ya. Kalau misalnya kalian tanyakan, jangan lupa nih langsung DM gua di Instagram. Oke, gua pamit dan bye.